ke belakang. Maka pada malam hari ini sesuai janji saya di kajian kitab Wiqayah kemarin, maka kita akan mempraktekkan beberapa obat-obat yang enak, praktis, tapi insya Allah tepat sasaran untuk gangguan-gangguan metafisik. Oke, bisa Anda saksikan. Oh, kayak di Trans 7 aja ya. Nih, dilihat daun apa ini? Bukan daun salam. Sirsa nangka sabrang. Nangka sabrang. Sering jumpai ya? Tapi udah tahu belum buat obat ini? Nah, itu dia. Padahal ini obat mujarab sekali. Khususnya untuk gangguan-gangguan metafisik. Saya nggak bahas pengobatan secara umum, tapi ini untuk lebih cenderung ke gangguan-gangguan jin dan sihir ya, ini. Dan maaf saya nggak bawa kitabnya, karena kalau kita mau bahas dari kitab susah. Saya bawanya bisa satu mobil, banyak referensi masalah ini ya, yang metafisik ya, untuk gangguan-gangguan jin satu. Terus ini, nah ini pasti baru tahu ya, aloe vera. Bisa, mau kecil mau besar bisa aja. Gunanya untuk apa? Nah, nanti kita bahas. Nah, ini yang paling legendaris. Ini yang namanya daun bidara. Kan banyak yang belum tahu bidara sih kayak apa. Nah, ya kayak dia bentuknya, ondol-ondol bundar, badan bundar. Kelihatan enggak? Kalau enggak kelihatan, saya lihatkan di streaming. Oh, ini bidara pemirsa. Nah, ini yang namanya bidara. Terus ini, apa ini? Ini selasih. Ya, biji selasih. Mana mirip jinten ya. Cara pemakaiannya nanti kita sampaikan. Terus ajwa. Kurma ajwa. Syukur yang premium ya. Kalau premium gampang aja, kita lihat seratnya banyak. Nah, itu yang bagus. Yang seratnya banyak, kurat-kuratnya putihnya banyak kelihatan. Ajwa. Hal ini sudah jelas di hadis ada, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu dzalikal yaum sammun wala sihr. Siapa yang berpagi hari dengan makan 7 butir kurma ajwa, maka di hari itu insyaallah orang itu terbebas dari gangguan sihir maupun dari efek jahat racun. Nah, kalau ini habatu sauda, kita cari yang bentuknya apa ini, biji ya, banyak. Kalau kata Nabi SAW, inna fil habati sauda dawaun likulli da', ada suatu obat untuk setiap penyakit ya, pada habatu sauda. Terus madu Yaman. Madu Yaman miskin aja mahal, berapa Pak? Berapa? 200 sama kata Pak Doron. Lumayan murah sih. 200. Kalau madu Yaman ada banyak, ada yang maroi, ada yang sidr, ada yang baghiyah, ada yang lain-lain. Ya, yang penting madu Yaman. Gunanya untuk apa? Nanti kita praktekkan. Terus ini talbinah. Apa? Bubur gandum. Caranya gampang baik, ini kayak apa? Kayak ngeracik apa? Sereal itu, tinggal dikasih air panas, kasih beberapa sendok, jadi. Ini yang praktis. Nah, ini yang lebih enak. Nanti coba bakal cip ini. Anggur. Untuk apa anggur? Nanti kita jelaskan. Jadi jelas dimakan ya. Jelas untuk dimakan. Sama apa ini? Bitih atau semangka. Semangka juga bagus. Dan yang terakhir, sebenarnya ada banyak ya, tapi ini kita ambil yang umum saja, adalah susu sapi murni. Ini kambing atau sapi? Sapi. Susu sapi. Kalau ada susu onta, oh itu mumtaz. Susu onta. Tapi ada tanggal ya. Ada tanggal kalau di Jawa. Kalau kudu Mekah dulu.
Dalam terapi pengobatan Quran itu yang namanya penyakit terbagi ya, jadi dari penyakit fisik maupun penyakit rohani. Ya, maka dari itu dalam prinsipnya ruqyah itu akan selalu bersinggungan dengan yang namanya makanan-makanan yang halal dan baik yang telah Allah sediakan di muka bumi untuk manusia. Oke, kenapa? Karena makanan yang halal dan thayyib itu tidak disenangi setan. Ya, buktinya kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Yang namanya setan selalu menyuruh manusia makanan yang halal, tapi akhirnya membawa dampak buruk bagi tubuh. Mie instan dan lain-lainnya. Termasuk bangsanya rokok. Kalau ada yang mengatakan halal, cuma makruh kok hukumnya. Ya wis, rokok salah satu yang disenangi setan. Karena kalau misal pun itu halal, baik nggak bagi tubuh? Tidak. Iya, bisa berpikir sendiri. Saya nggak mau bahas hukum. Junk food itu juga demikian. Makanya kita kasih makanan-makanan yang sehat, yang alamiah, yang insya Allah dengan ini semua setan akan hancur dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pertemuan kali ini kita tidak akan mengajarkan cara ruqyah mandiri, karena ini alumni pelatihan ruqyah dan kajian-kajian saya sebelumnya. Jadi insya Allah sudah paham semua tata cara ruqyah mandiri. Betul? Betul ada? Kecuali yang baru. Yang baru nanti bisa tanya ke yang teman yang lama ya. Tapi sekarang kita akan belajar cara mengolah ini semua. Oke, cara mengolah ini semuanya. Coba saya mau tanya, yang datang ke sini yang ada gangguan-gangguan adalah yang masih ada gangguan ya. Nah, Mas Kawit bisa nanti atau bisa dicoba bisa enggak? Bapak? Susah tidur, yang sering gelisah ada? Mas itu yang Banjar ya, pengendali khodam. Udah bercanda. Susah tidur ya, yang sering gelisah, susah tidur, mudah aja cari ini 200 gram anggur. Oke, 200 gram anggur. Anggur banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran ya, dan banyak keutamaannya. Kita pakai ini nanti sambil dibacakan ayat-ayat ruqyah tertentu. Caranya gampang, cari 200 gram anggur segar. Ini berapa gram? Pokoknya lah ya, blender aja semuanya. Sisanya buat saya. Sama biji selasih cukup 2 sendok teh. Ada sendok teh enggak buat takarannya? Sendok makan sama sendok teh kalau ada. Ini bisa dipraktekkan sama pemirsa yang di rumah. Kalau yang suka gelisah, suka sedih, galau, baper, khususnya yang masih jomblo, iya. Ini bisa pakai ini. Oh iya, terima kasih. Sudah nih sendok tehnya. Yang saya butuhkan ini air. Pak Dorin, maaf Pak, minta air juga Pak. Air apa? Air mineral. Itu apa? Ini apa? Oh, terkirain lens ini kamera. Iya betul. Kita praktekin dulu. Air dingin. Ya. Caranya kalau mau bikin ramuan anti galau, ini sederhana sih, dan bisa diminum kapan aja. Nanti habis Ramadan minumlah 2 kali sehari bisa. Pagi, petang, pagi, petang. Sambil tentu membaca Al-Quran itu sudah rumus pasti ya. Sebagai seorang yang beriman harus Al-Quran jangan ditinggalkan. Tapi ada ikhtiar-ikhtiar lain supaya kegalauannya minimal sekali bisa teredam. Ya, ini banyak yang sering konsultasi baik di Facebook, di Instagram dan lain-lain. Saya sukanya galau dan tenang, gelisah, takut, cemas, tapi tidak ada sebabnya. Ini bisa kita gunakan. Pertama kita cemplungin dulu selasihnya 2 sendok teh. Untuk berapa orang nih? Siapa yang mau? Yang suka cemas? Kalau saat tidur ada lagi ramuannya.
Cuma saya enggak kita peragakan malam ini. Maksudnya ya 2 orang. Nah, nanti dulu. Yang pasti ada. Mas Arman mau? Yang benar-benar sering gelisah loh. Siapa yang sering gelisah? Enggak ya? Sudah enggak kan? Mana? Angkat tangan. Saya mau tahu. 1, 2, 3. Bapaknya mau enggak? Bapak pakai kacamata? Iya. Mau. Oh, susah tidur ya, 2 orang aja. Berarti selasihnya 4 sendok ya? Oh ya, 3. Kalau pusing ada lagi, cuma ini bahannya tidak ada karena butuh kompor. Karena ribet di masjid harus membawa kompor, jadinya ini dulu kita pakai yang blenderan biar enak. Ya. Kalau yang pusing ada sendiri pakai kompor. Jadi mau enggak? Kalau enggak ada lagi nanti. Oke. Butuh piring nih kayaknya. Buat air. Wah, ini kita tata boga ya. Kajian tata boga. Karena kita masak-masak. Gampang tidur kebanyakan korin gitu. Mangkok Bapak. Ini enggak apa-apa. Kita cilik jane lho, Pak. Masih itu, Pak? ada di sini aja. Kalau selasi kan cepat ngembang ini. Saya taruh sini aja caranya. Salah jebulannya habatus sauda. Berapa sendok? 2 kalau 1 orang ya. Karena ini untuk berapa orang? 3 berarti 2 kali 3 berapa? Pintar. 1. Wah, nggak larut. Butuh yang lebih banyak. Nah, bisa kita lihat. Oh, itu langsung mengembang. Mungkin pakai mangkok, Pak. Bisa dilihat. Banyak banget. Nah, enggak apa-apa lah. Tadi baru berapa? 1 sendok. 2. 1. 2. 1. 2. Ini airnya kurang. Nanti dia kalau mengembang kayak biji-biji yang antum sering lihat di minuman-minuman segar itu, tahu ya? Ya betul, sop buah maksudnya. Ini kayak gini. Nah, susah ya dilihatin. Kita biarin ngembang dulu. Sambil nunggu, kita juga blender anggurnya 200 gram. Oh, kalau 3 orang ya 600 ya. Ada lagi nggak? Oh, cuma ini. Cuma ini aja ya. Ya udah, nggak apa-apa. Kita blender. Ini susah pakai ini. Lepas dulu aja ya.
dipegangin aja. Kameramen. Pak Bosori. Kameramen. Ini udah, Pak. Hah? Nanti pasang di sana dulu, masukin sana nanti saya. Dilihatin. Ini semuanya aja lah ya. 1. Ini ya, Pak. Iya. Sebentar. Bentar lagi. Ya. Susah nggak ada kamera, sini aja. Kita blender. Pakai air sedikit. Air segelas aqua. Oh ya udah ikat. Ya. Stop. Wah. Ini ya. Selesai. Gelasnya mana, Pak? Sing gede tahu tak? Sing gede. Butuh gelas ya, Pak. Habis. Pak. Itu lagi diambil yang besar. Nah, ini selasinya udah jadi. Jadinya begini. Kita praktek nanti. Ibu ada yang kena ganggu enggak? Riwayat gangguan? Mana? Nih, masukin dulu, Pak. Oh, jangan. Pak. Go. Lagi. So, buat 3 orang. Stop. Oh, enak nih. Jus anggur. Obat kita ndak ada yang bikin enak. Ini nanti campur madu ya. Madu Yaman. Satu. 2. Dua lagi mana gelasnya? Iya buat Gede, Pak. buat Gede, 3. tak, Pak, yang gede. 3 gelas. Nah, 2 ya. Nanti banyak kita butuh gelas.
yang agak besar benar. Yang kayak begini ada nggak? Gelas yang Ini ambilin. Itu ambil. Ya, dia ambil aja Mas. mau? Iya, boleh. Campur madu lebih enak. Kemarin kita ngobati orang yang suka gelisah, tapi pakai sihirnya sihir media tanah. Kita obatinya pakai apa? Lele goreng campur sambal kacang. Wah, enak. Sambil makan siang itu. Tapi reaksinya Masya Allah. Penasaran? Lihat Rukyah Trans Studio. Mulai 16 Juni mulai lagi jam 6. Tetap Sabtu dan Ahad jam 6 pagi. Itu ada nanti insya Allah. Pakai orang perempuan kena sihir kita kasih gitu. Cepat reaksinya dan penurunannya drastis gangguannya. Alhamdulillah. Dan kalau itu dirutinkan lebih bagus lagi. Kalau lebih bagus lagi cari ikan gabus. Cara masaknya adalah ada caranya sendiri sama bumbu-bumbu sendiri. Pokoknya obat kita itu enak, bikin kenyang enak. Ya, dan ada di sekitaran ini. Ini pengobatan Quran. Saya katakan lebih khusus ke yang gangguan jin dan sihir. Ya itu boleh lah. Lagi diambilin. Oh lagi diambil. Ya ini dulu aja. Kita coba satu. Madu. Malah dikasih apa tuh saudara tambah pahit ya. Sendok ada? Sendok plastik. Kalau madu baiknya pakai sendok plastik ya. Kita nggak pakai logam supaya nggak merusak kandungan zat yang ada di madu. Sini deh, bantu. Cukup. Berapa banyak karpet? Kenapa? Wahid. Masya Allah. Terima kasih. Itnani. Salah satu malaik 3 sendok makan plastik. Masih ya, tinggal diaduk. Kita bawa satu aja dulu. Yang dibaca catat ini untuk yang sering cemas, bimbang, khususnya yang ganggu was-was. Yang dibaca pertama surat Fatihah. Berapa kali terserah. 3 kali boleh, 7 kali boleh. Masih tuh terserah. Kemudian surat At-Taubah ayat 14 yang ada Quran. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Juz 10 itu. Letaknya pojok kanan atas surat At-Taubah. Coba itu ayat berapa? 14 atau ayat berapa? Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Pojok kanan atas lembar kedua surat Taubah. Coba itu ayat berapa? Kelalen dong. Ayat 14. Iya, 14 ya. Ayat 14.
Mbok salah soalnya antara 14 sampai 15 yang bisa. Az-Zumar ayat 22 23. Az-Zumar di akhir penutup juz 22, pojok kanan atas sampai pertengahan. Gayanya. Ya, penutup juz 23. Penutup juz 23. Ayat 22 sampai 23. Penutup juz 23 surat Zumar. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurim mir rabbih. Terus kelalen Al-An'am awal-awal juz 8, letaknya pojok kiri paling atas, ayat 125 kalau tidak salah. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Itu diulang-ulang. 125 betul? Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Yashrah sadrahu lil Islam. Yashrah sadrahu lil Islam. Itu ulang berulang-ulang. Kenapa kok diulangi? Ya, silakan murojaah pelajaran yang telah lalu tentang prinsip pengobatan Quran yang efektif. Masih. Terus pembuka surat Al-Fath ayat 1 sampai 4. 1 sampai 4. Surat Al-Fath juz 26. Surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu. Al-Quraisy liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ulangi itu. Wa amanahum min khauf. Ini kata kuncinya. Allah yang membuat hatimu damai dari ketakutan. Dan banyak sih sebenarnya ayat-ayat yang tentang itu, kita ringkas saja. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Oke. Hadirin. Maaf. Masukin. Ya. Biar enggak siji loro ya, 2 sendok. Bapak bos. Ini tambah mana? Ayo. Siji. Udah dimasukin belum ya? Lupa saya. Ini udah ini, masya Allah malah saya endok saja. Dalam bawa bonus. Ini yang belum ya? Siji. Saya mau jadi asisten. Sini yang dari Syahadatul Khair. Syahadatul Khair. Siapa? Ada di sini sinung tiap ahad gemel. Ini tolong masukin madunya 3 sendok ya. 3. Iya. Nanti kamu yang roga. Biasanya Pak. Yang mau minum harap maju ke depan. Tadi yang sudah ditetapkan siapa? Biar enggak 1, 2. Sama ibu-ibu ya, ibu-ibu nggak usah maju ke depan ya, boleh di situ aja. Sama Bu Dorin, tim Arsadawati. Ini siapa ini, Tat? Daun apa, Tat? Itu daun alpukat Yaman. Oh iya, ini ada satu lagi kelalen, gandarusa namanya. Gandarusa. Ini gandarusa yang begini. Oh, cuma ini efek sampingnya bisa bikin mandul. Jadi kalau misal nggak terpaksa banget, jangan pakai ini. Bisa pakai pegagan atau yang lainnya, atau pakai sirsa. Ini kalau sudah dosis tinggi,
parah gangguannya, candu narkoba atau yang lain-lain, kita pakai ini. Atau sihir yang sudah parah sekali tingkatannya, kita pakai ini. Minumnya pun jangan sering-sering, minimal sekali 2 minggu sekali. Hari ini minum, 2 minggu berikutnya baru minum lagi. Paham? Jadi jangan sering-sering. Ya. Udah? Pintar. Jazakallah. Diutak-utak. Kita rukyah dulu ya. Kita rukyah dulu. Kita bacanya keras. Kayak tidak minum aja mana? Iya. Siap-siap. Kerasanya mana? Mbok muntah. Semua kesini nggak muntah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله